Baik, perkenalkan nama lengkap saya Gregorius Markus Bolipukan. Saya dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi yang berkaitan dengan sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah suatu sosiologi yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaruan dalam psikis kesehatan. Yang berikut, ruang lingkup sosiologi olahraga. Ruang lingkup kajian dalam sosiologi olahraga antara lain membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita melihat tentang sistem sosial. Sistem sosial dalam kajian sosiologi olahraga adalah semua hal yang memiliki hubungan dengan garis sosial dalam kehidupan masyarakat. Sistem sosial dalam studi sosiologi olahraga ini menyangkut tentang kelompok sosial, tim dalam olahraga, klub, dan hal lainnya yang berhubungan erat dengan instansi dan proses integrasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang masalah figur sosial. Kajian sosiologi olahraga selanjutnya adalah masalah figur sosial. Masalah ini menyangkut tentang ketokohan atau olahragawan, mengenai pembinaan olahraga, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang manfaat sosiologi. Nah, kita tahu bahwa beragam manfaat yang olahraga. Antara lain, yang pertama, mengetahui beragam bentuk isu olahraga yang berkaitan erat dengan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan analisis terhadap olahraga sebagai bagian pribadi sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan analisis yang tajam mengenai hubungan olahraga dengan peranan sosial. Analisis ini dapat dengan melakukan instrumen penelitian sosial. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk mengisi waktu senggang. Yang kelima, memberikan masukan rekomendasi terhadap peranan kelompok minoritas. Yang keenam, memberikan gambaran mengenai pentingnya implementasi terhadap pendidikan jasmani dalam konteks budaya masyarakat yang majemuk. Yang ketujuh, memberikan gambaran dan penjelasan terhadap keanekaragaman remaja dalam olahraga. Yang berikut, kita masuk kepada tujuan sosiologi olahraga. Beragam jenis peranan yang dapat dalam sosiologi olahraga antara lain. Yang pertama, pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia di dalam proses sosial. Keberhasilan sosiologi olahraga ini sebagai upaya seseorang untuk dapat melakukan proses sosial melalui kualitas, sikap, dan perilaku dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan prinsip sosial dan kebugaran fisik. Tujuan ini terjadi karena sosiologi olahraga juga memiliki aspek kesehatan dan pendidikan jasmani. Misalnya, saya ambil contoh dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, pengaruh pendapatan masyarakat terhadap para pecinta olahraga bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis pada dasarnya memerlukan dana yang cukup mahal dibanding dengan permainan olahraga lainnya. Pada permainan bulu tangkis, diharuskan setiap kali permainan untuk membeli kok. Selain itu, harus membeli raket yang bagus dan juga kualitas net yang menampui.
Pendapatan masyarakat dalam permainan ini tentu saja memiliki pengaruh yang besar, sehingga identik bahwa permainan bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi mengenai yang mengarah ke atas. Yang berikut kita masuk ke media dalam olahraga. Kajian lainnya yang bisa dilakukan dalam sosial dampak komersial dalam media masyarakat terhadap olahraga. Komersialisasi olahraga melibatkan aspek-aspek seperti sponsor, hak siar, dan industri olahraga yang berkembang. Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk persiapan dan kontribusi sosial terhadap olahraga. Sosiologi olahraga menganalisis dinamika dan implementasi dari komunikasi dan media dalam konteks olahraga. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosiologi terapan yang terkait dengan olahraga, seperti membahas tentang pola perilaku sosial, kehidupan dalam kelompok sosial, integritas sosial, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan olahraga. Penjelasan mengenai ruang lingkup kajian dalam sosiologi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Huysmans sebagai teori sekaligus tokoh dalam kemunculan sejarah sosiologi olahraga sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai salah satu ilmu murni yang memiliki pandangan notatis, teori-teori sosiologi berpeluang besar untuk dilakukan orepan pada ilmu lainnya. Baik, sekian kesimpulan dari saya dari materi saya ini. Sekian dan terima kasih.